Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah dan juga para akhwat, koordinator, para musyrifin, para musyrifat, para admin, baik yang ikhwah maupun yang akhwat, semoga Allah SWT menjaga antum dimanapun antum berada. Sekarang kita masih membahas tentang nama-nama yang syar'i yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-13, sudah disampaikan oleh Syekh dan sudah kita bacakan ucapan beliau bahwasanya nama-nama ahlu sunnah kalau kita cermati itu kembali kepada Islam itu sendiri. Bagaimana dengan nama-nama ahlul bid'ah? Ya, Syekh mengatakan wa hiya tukhalifu musammayati ahlil bid'ah wa alqabahum, maka nama-nama ahlu sunnah ini berbeda dengan nama-nama ahlil bid'ah dan gelar-gelar mereka. Beda. Fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabahum imma tarji'u ila al-intisab li ashkhasin kal Jahmiyah nisbatan lil Jahmi bin Safwan wa Zaidiyah nisbatan ila Zaid bin Ali bin Husain wal Kullabiyah nisbatan ila Abdullah bin Kullab wal Karramiyah nisbatan ila Muhammad bin Karram wal Asy'ariyah nisbatan ila Abil Hasan al-Asy'ari. Nama-nama ahlul bid'ah dan laqab-laqab mereka kembali terkadang kepada penyandaran atau mereka menyandarkan diri kepada manusia, kepada orangnya. Ya, terkadang laqab-laqab mereka, nama-nama mereka itu kembali kepada orangnya. Contoh misalnya Jahmiyah. Kenapa dinamakan Jahmiyah? Al-Jahmiyah karena menisbahkan diri mereka kepada pendirinya, yaitu Jahm ibnu Safwan. Ya, pendirinya adalah Jahm ibnu Safwan, sehingga aliran yang diajarkan di situ, pemikiran-pemikiran Jahm ibnu Safwan dinamakan dengan Jahmiyah. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak menamakan dirinya misalnya Bakriyah atau Umariyah atau yang lain, tidak. Ya, karena kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian contoh yang lain Zaidiyah, menisbahkan diri mereka kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain, bukan kepada Islam tapi kepada orang. Demikian pula Kullabiyah menisbahkan diri mereka kepada Abdullah ibnu Kullab. Al-Karramiyah menisbahkan diri mereka kepada Muhammad ibnu Karram. Al-Asy'ariyah menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Demikian selain ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka menisbahkan diri, bukan menisbahkan diri kepada Islam yang murni, tapi ada di antara mereka yang menisbahkan diri mereka kepada orangnya, ya, orang yang mengajarkannya, mengajarkan sesuatu yang beda dengan ajaran Rasulullah SAW. Seandainya sama, cukup kita mengatakan kita ini Muhammadi, kita pengikutnya Muhammad, Sunni. Tapi ketika ajaran mereka berbeda, akhirnya mereka menisbahkan diri mereka kepada orang yang membuat ajaran yang berbeda tadi. Baik. Kemudian wa imma ila alqabin mushtaqqah min asli bid'ahihim. Terkadang nama ahlul bid'ah ini diambil dari nama bid'ah mereka, asal dari kebid'ahan mereka. Ya, karrafidah li rafdhihim Zaid bin Ali. Contoh misalnya Rafidah, ya, Rafidah itu artinya adalah orang-orang yang menolak. Rafadha yarfudhu artinya menolak. Rafidah orang-orang yang menolak. Kenapa mereka dinamakan dengan Ar-Rafidah? Jawabannya li rafdhihim, karena mereka menolak Zaid bin Ali. Dan ini adalah
asal bid'ah mereka di sini. Karena Zaid bin Ali, beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq, memuji Umar bin Khattab. Ini yang tidak disukai oleh orang-orang Rafidhah, sehingga mereka, meskipun Zaid bin Ali ini adalah termasuk Ahlul Bait, ya termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tolak. Menunjukkan bahwasanya ya pengakuan mereka bahwasanya mereka mencintai Ahlul Bait ini adalah pengakuan yang dusta. Zaid bin Ali termasuk keluarga Nabi, tapi karena tidak sesuai dengan akidah mereka, karena akidah mereka membenci Abu Bakar dan Umar, sementara Zaid bin Ali cinta kepada Abu Bakar dan Umar, akhirnya mereka menolak Zaid bin Ali, sehingga dinamakan mereka Rafidhah. Aw li rafdhihim amamata aw imamata syaikhain, ya, atau karena mereka menolak keimaman dari syaikhain, ya, keimaman, kekhilafahan Abu Bakar dan juga Umar, sehingga dinamakan dengan Rafidhah. Intinya dinamakan Rafidhah karena ini berasal dari kebid'ahan inti mereka. Wan nawasibi li nasbihim al-ada li ahli al-bait. Orang-orang nawasib dinamakan nawasib karena nasbihim. Nawasib dari kata nasb. Nasbihim maksudnya adalah karena mereka memancangkan permusuhan untuk Ahlul Bait. Ya, memasang permusuhan untuk Ahlul Bait, sehingga dinamakan dengan nawasib. Ya, Ahlul Bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qadariyah li kalamihim fil qadar. Orang-orang Qadariyah, kenapa dinamakan Qadariyah? Karena mereka banyak bicara tentang masalah takdir. Karena pembicaraan mereka dan akidah mereka di dalam masalah takdir, di mana mereka mengingkari ya takdir Allah, sehingga dinamakan mereka dengan Al-Qadariyah. Wasufiyah lubsihim as-suf. Sufiyah dinamakan Sufiyah karena mereka memakai suf, ya, kain wol atau kain suf, ya, sehingga dinamakan dengan Sufiyah. Berarti ini penamaan ya dengan sebab inti dari kebid'ahan mereka. Wal batiniyah li za'mihim anna lin nususi zahiran wa batinan. Orang-orang batiniyah dinamakan batiniyah karena mereka menyangka bahwasanya dalil itu ada yang zahir, ada yang batin, sehingga dinamakan dengan batiniyah. Wal murji'ah lirja'ihim al-a'mal an musamma al-iman. Dan orang-orang murji'ah dinamakan murji'ah karena mereka irja, itu mereka mengakhirkan, menunda, menyingkirkan amal dari keimanan. Artinya amal ini bukan termasuk iman, sehingga mereka digelari dengan al-murji'ah. Taib. Wa imma anna hadhil alqaba tarji'u ila sababi khuruji man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Terkadang penamaan-penamaan ini, gelar-gelar ini kembali kepada sebab keluarnya orang yang bernama atau bergelar dengannya dari akidah kaum muslimin wa jama'atihim, dan dari jamaahnya kaum muslimin. Contoh misalnya al-khawarij, kal khawarij li khurujihim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Seperti orang-orang khawarij dinamakan khawarij karena sebabnya adalah karena keluarnya mereka, memberontaknya mereka atas amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib, sehingga dinamakan dengan khawarij. Ya, kembali kepada sebab keluarnya orang yang berakidah tadi, di mana akidah tersebut ya tidak sesuai dengan akidahnya kaum muslimin. Kemudian wal mu'tazilah dinamakan mu'tazilah li'tizali ra'isihim Wasil bin Atha majlisa al-Hasan al-Basri. Dinamakan mu'tazilah, ya, mu'tazilah berasal dari kata i'tazala ya'tazilu, yaitu menyingkirkan atau memisahkan diri, ya, karena
pemimpin mereka yaitu Wasil bin Atha saat itu memisahkan diri dia dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ya. Berarti penamaan Al-Mu'tazilah di sini kembali kepada sebab kenapa muncul aliran ini. Mungkin karena dia memberontak kepada Ali bin Abi Thalib sehingga dinamakan Khawarij, atau sebabnya adalah karena dia memisahkan diri dari majelisnya Hasan Al-Basri sehingga dinamakan dengan Mu'tazilah. Baik. Kemudian beliau menukil ucapan Syekh Bakar Abu Zaid di sini. Qala Syekh Bakar Abu Zaid fi hukm al-intima' ila al-firaq wal ahzab wal jama'at al-islamiyah. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam hukum menyandarkan diri kepada aliran-aliran atau ahzab, kelompok-kelompok, wal jama'at islamiyah, jamaah-jamaah Islam, disebutkan oleh beliau di dalam halaman 21. Ya. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, lamma hasalat tilkal firaq muntasibatan ila al-Islam munshaqqatan 'anil 'amudil faqri lil muslimin dhaharat alqabuhum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jama'atil muslimin li nafyil firaq wal ahwa' anhum. Ketika terjadi ya aliran-aliran yang mereka menisbahkan diri mereka kepada Islam, kemudian mengambil dari amud al-faqri, maksudnya adalah tiang mereka yang lurus lil muslimin, maka muncullah gelar-gelar mereka yang syar'i. Ya. Jadi ketika muncul aliran-aliran yang menisbahkan diri mereka kepada Islam dan mereka memisahkan diri dari tongkat yang lurus tadi, maksudnya adalah memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, maka bermunculanlah laqab-laqab yang syar'i yang membedakan ya antara ahlu sunnah wal jamaah dengan aliran-aliran yang lain. Untuk apa? Untuk menafikan aliran-aliran tadi dan untuk menafikan ya pengingkaran, menafikan hawa nafsu dari diri mereka. Bahwasanya ahlu sunnah ini bukan seperti mereka, karena aliran-aliran tadi keluar dengan nama Islam. Sawa'an ma kana lahum minal asma'i thabitan lahum bi asli syara' al-jamaah al-firqatin najiyah taifah al-mansurah atau biwasitati iltizamihim bisunan amama ahli bidah. Sama saja apakah nama-nama tersebut adalah nama-nama yang memang dari sisi syariat ada, seperti misalnya al-jamaah, al-firqatun najiyah, al-taifah al-mansurah, atau kenapa digelari dengan gelar-gelar tadi? Karena sebab iltizam mereka, berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah di hadapan ahlul bidah. Walihada hasala lahum ar-rabut bis-sadr al-awwal faqila lahum as-salaf, ahlul hadith, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadhihi al-alqab asy-syarifah tukhalifu ayy laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Kemudian beliau mengatakan, terkadang nama tadi adalah dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ahli bidah. Oleh karena itu ada hubungan erat antara mereka dengan generasi yang pertama. Ya, dikatakan mereka adalah salaf atau ahlul hadis atau ahlul athar atau ahlus sunnah wal jamaah, maka nama-nama ini, gelar-gelar ini, gelar-gelar yang mulia ini menyelisihi gelar manapun yang dimiliki oleh aliran dari beberapa sisi, dan insyaallah akan kita lanjutkan sisi-sisi tadi yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.